Oke, selamat siang semuanya, Pak Dona dan Pak Arif. Selamat siang. Ah, Oke, terima kasih sudah bersedia hadir di acara pada siang hari ini ataupun pada saat Anda menonton kapan. Dan pada siang hari ini kita kedatangan tamu dua narasumber. Yang pertama Pak Darmawan, beliau adalah Kaprodi SG Universitas Negeri Malang, dan Pak Dona Sandi Yudasmara. Beliau ini adalah peneliti aktivitas fisik untuk anak. Dan pada kesempatan siang hari ini kita akan berbicara terkait dengan guru PJOK sebagai agen promosi aktivitas fisik. Di mana pada saat ini aktivitas fisik itu menjadi hal yang sangat mahal sekali gitu kan. Itu bisa kita lihat dari price list pusat kebugaran, dari price listnya sekolah olahraga, itu sangat mahal sekali. Padahal hanya untuk bugar. Dan sekolah itu sebagai wahana, termasuk gurunya, itu harusnya mampu untuk memfasilitasi para anak-anak untuk melakukan aktivitas fisik. Nah, kita akan berbicara lebih jauh dalam 30 menit ke depan. Kita nggak usah panjang-panjang, Pak Dona dan Pak Arif. Singkat padat gitu aja, terkait dengan ya, bagaimana gambaran guru PJOK sebagai agen promosi aktivitas fisik di Indonesia. Pak Arif, bagaimana gambaran guru PJOK saat ini di Indonesia? oke, baik. Terima kasih Pak Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Fadil dan Pak Dona. Alhamdulillah hari ini bisa dipertemukan dengan teman-teman yang sangat luar biasa ya. Jadi mungkin sedikit gambaran ya atas guru pendidikan jasmani. Jadi ternyata pendidikan jasmani di Indonesia ini kalau menurut saya itu bukan kualitasnya yang kurang baik atau kualitasnya masih rendah, tetapi guru pendidikan jasmani di Indonesia itu masih belum mengerti, belum memahami arti dari yang pertama, tujuan dari pendidikan jasmani itu apa, sehingga proses pengajarannya itu juga salah begitu ya. Coba kalau kita melihat ya, saya tadi pagi kebetulan jam 7 mengajar di PPG dalam jabatan, pesertanya dari Aceh ada, dari Sulawesi ada, dari Kalimantan ada. Ternyata apa setelah saya tanya satu persatu dari keseluruhan itu, yang pertama, mereka tidak tahu kebugaran jasmaninya siswanya sendiri itu tidak tahu. Ya. Apakah berada di level yang sangat rendah, apakah cukup, atau baik. Jadi kalau siswanya sendiri saja tidak tahu level kebugaran jasmaninya mereka itu berada di angka berapa, lah kita ajarkan apa kalau seperti itu? Yang kedua, seperti kalau kita melihat dari tujuan pendidikan jasmani yang kedua kan meningkatkan keterampilan. Kalau keterampilan oke lah, ya. Tapi yang terpenting apa? Kebugaran jasmani harus tahu. Jadi para guru semua di Indonesia itu harus tahu kebugaran jasmaninya siswa berada di level berapa. Harusnya bagaimana Pak? Ya diberi dong misalkan awal semester itu dikasih kebugaran jasmaninya sangat rendah. Nah, dengan hal tersebut kan kita tahu nanti kita sebagai guru diberi materi apa ya biar kebugaran jasmani itu ya tidak rendah-rendah amat gitu ya, minimal menjadi sedang gitu. Jadi guru pendidikan jasmani masih belum mengerti yang diajarkan apa untuk mencapai tujuan tersebut. Sama seperti matematika. Jadi matematika kan dikasih soal 10 ya. Kalau salah satu berarti nilainya 90. Tapi guru pendidikan jasmani tidak dikira-kira menilainya. Wah, ini kok itu murid saya larinya cepat berarti kayaknya saya kasih 90 saja begitu. Nah, itu masih seperti itu ya. Padahal di situ kan ada instrumen tes TKJI ya yang bahwasannya banyak sekali kategori di situ. Itu yang pertama ya. Jadi
guru pendidikan jasmani mengajarnya sebenarnya sudah baik, cuman dia masih belum memahami. Maka dari itu, kalau menurut saya harus ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh entah itu dinas atau pemerintah di seluruh Indonesia yang kontinu. Begitu Pak Fadil. Oke, ada satu kalimat yang menggelitik saya, Pak Arif. Pak Arif ini selaku Kaprodi S2 POR, gitu kan. Tentunya yang diajar adalah teman-teman alumni terbaik dari kampus terbaik juga, gitu kan, yang melanjutkan studi S2-nya. Pak Arif ini juga ngajar PPG itu. Dan ada statement yang tadi disampaikan Pak Arif, adalah guru olahraga itu sudah baik, gitu, tetapi belum memahami. Dan tadi sudah dijelaskan kebugaran fisik dan seterusnya. Saya akan geser ke Pak Dona terkait dengan evaluasi. Jadi tadi itu sudah dijelaskan sama Pak Arif, PPG ada banyak sekali kasus yang tidak tahu terkait dengan kebugaran jasmani itu apa. Dalam konteks ini, apakah paradigma pendidikan jasmani yang bermasalah atau dalam sisi teknis, yaitu konteks evaluasinya? Monggo Pak Dona. Oke, baik. Suara saya bisa terdengar ya? Oke, anak tadi sempat agak tersendat sepertinya. Ya, menarik tadi yang disampaikan oleh Pak Arief mengenai guru pendidikan seni itu sudah baik, tapi belum paham gitu. Nah, kalau seperti itu kan baiknya bagaimana? Kalau belum paham kan berarti sama saja belum baik kan gitu. Nah, itu kan satu satu sebenarnya kan kalau kita bicara kondisi baik berarti ya semuanya harus sudah dalam tanda kutip terkondisikan dengan baik juga. Artinya tidak ada persoalan di beberapa hal. Tadi disinggung ternyata ada satu persoalan yang cukup mendasar itu terkait dengan penilaian. Penilaian itu tadi yang disampaikan itu adalah menyangkut masalah objektivitas hasil. Ya menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Arif tadi. Nah, terkait dengan hal tersebut sebenarnya kita perlu memahamkan persepsi bahwa namanya kita belajar itu tidak hanya soal sebenarnya tidak hanya soal kemudian belajar terus dapat nilai, tidak sebenarnya. Tapi lebih kepada bagaimana kemudian ya apa yang dipelajari itu punya makna begitu sehingga nilai itu adalah imbas ketika eh, apa makna daripada dia belajar itu sudah didapatkan. Sehingga dari situlah kemudian kita bisa mengukur bahwa proses belajarannya itu berhasil. Masalah proses penilaiannya, kriterianya seperti apa kan kita bisa mempelajari, kita bisa mendapatkan instrumen itu dari berbagai macam cara, kita bisa mengembangkan sendiri bahkan. Patokan penilaian itu bisa kita tentukan bahkan berdasarkan secara standar nasional atau mungkin bisa kita menggunakan patokan dalam satu populasi itu. Nah, sehingga yang menurut saya yang dipersoalkan itu bukan masalah bagaimana menilai, tapi bagaimana kemudian materi pembelajaran pendidikan jasmani itu sudahkah bermakna bagi peserta didik gitu. Atau materi pendidikan jasmani itu hanya sebatas selingan, hiburan, dan yang lain-lain gitu. Itu sih menurut saya gitu. Oke, Pak Dona. Oke, jadi cukup menarik sekali. Saya dulu alumni PJOK juga, gitu kan. Alumni PJOK walaupun sekarang tidak berstatus sebagai pengajar di PJOK. Tapi sedikit banyak masih ada memori terkait dengan bagaimana eh, tugas guru PJOK itu dibebankan kepada para guru gitu. Dan itu sangat sangat berat karena pada saat negara itu mentargetkan negara menjadi negara maju dengan masyarakat yang bagus gitu kan. Tentunya hal tersebut ditopang dengan kesehatan yang bagus juga. Nah, kesehatan ini ada tindakan preventif dan kuratif. PJOK itu memegang peranan penting terkait dengan tindakan preventif untuk kesehatan. Bagaimana peran itu bisa diambil oleh
para guru PJOK, terutama dalam konteks kampus. Jadi karena Pak Arief posisinya saat ini adalah Kaprodi, Pak Dona selaku pengajar di PJK, dan beliau berdua adalah pengajar di PPG itu. Bagaimana peranan itu bisa diambil itu, sehingga guru PJOK itu benar-benar dianggap menjadi agen untuk kebugaran jasmani di Indonesia. Bagaimana Pak Arief? Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Fadil. Jadi yang pertama, guru pendidikan jasmani ya, itu ngajarnya harus benar dulu. Ya, tadi sudah saya katakan bahwa para guru pendidikan jasmani kalau dari segi variasi pengajaran itu sudah baik. Tetapi di sini yang masih belum dipahami oleh mereka adalah mereka tidak tahu tujuan dari pendidikan jasmani. Tujuan dari pendidikan jasmani ya dari dulu sampai sekarang itu sebenarnya sama, walaupun kurikulumnya berbeda-beda terus, sebenarnya ya kemasannya, sehingga kalau misalkan tujuan dari pendidikan jasmani itu tercapai, misalkan kebugaran jasmani, ya, nah, guru harus membuat siswa itu bugar juga, begitu. Ya, guru harus membuat siswa itu bugar. Bagaimana mungkin bisa pendidikan jasmani yang dilakukan satu kali dalam 1 minggu, ya, itu bisa membuat siswa itu bugar. Nah, di sini perlu adanya guru pendidikan jasmani yang kreatif, ya. Yang pertama, pendidikan jasmani seminggu 1 kali ditambah kegiatan ekstrakurikuler seminggu 1 kali. Jadi pada saat saya dulu waktu masih SMP ya, itu minimal harus memilih 1 ekstrakurikuler. Nah, ini kan 2 berarti. Kemudian harus ditambah 1 kali lagi. Dengan apa? Ya misalnya dikasih PR ya para siswa, dikasih PR untuk berolahraga mandiri di rumah. Nah, nanti ditulis di kertas ya, kartu aktivitas pendidikan jasmani, olahraganya misalkan basket, berapa menit? Misalkan 30 menit atau 60 menit. Nah, itu yang penting. Sehingga dengan adanya berolahraga selama seminggu 3 kali, maka kemungkinan besar siswa itu kebugaran jasmaninya pasti akan tercapai. Ya. Kalau kebugaran jasmaninya sudah bagus, langkah yang kedua apa? Ya tinggal meningkatkan keterampilan. Nah, seperti misalkan sepak bola, basket, dan sebagainya. Kalau misalkan guru pendidikan jasmaninya sudah tahu itu, ngajarnya sudah tahu tujuannya, lah nanti tinggal yang memanen itu adalah para pelatih-pelatih yang melatih di klub. Nah, ini tinggal manen, ini bagus ini. Ya, bisa kita bayangkan kalau misalkan para pelatihnya memanen yang kebugaran jasmaninya rendah, yang berolahraga siswanya hanya seminggu sekali. Lah, kan hasilnya jelek. Kalau seminggu 3 kali memanennya ini tinggal menyeleksi. Wah, gampang ini. Comot sana, comot sini, enak ini. Jadi seperti itu Pak Fadil. Oke, Kemudian oke. yang kedua, Ada ya, lagi Pak oke. Arief. Ini Ya, sedikit saya potong. oke. Saya tertarik terkait dengan beberapa hal yang disampaikan Pak Arief gitu. Terutama saya pikir kebugaran jasmani ini menjadi hal yang sangat fundamental di saat kita dituntut untuk terus berinovasi. Sehingga beberapa konteks inovasi ataupun tema isu terkait dengan inovasi ini menenggelamkan isu-isu terkait dengan kebugaran jasmani yang di mana itu sebenarnya adalah basic seperti yang disampaikan Pak Arief. Kalau ini gurunya bisa mengajar dengan baik, evaluasinya bagus, kebugaran jasmani siswa, ini yang untung bukan dari individu siswa saja, tapi hampir seluruh aspek lapisan masyarakat ini akan diuntungkan. Tetapi kita saat ini di era yang serba digital, serba modern, itu inovasi itu harus selaras kalau saya pikir. Tetapi pada kenyataannya enggak itu. Pada kenyataannya yang saya amati, ini subjektif saya Pak Arief, itu akhirnya inovasi, digitalisasi itu menenggelamkan konsep-konsep yang tadi dijelaskan Pak Arief. Pertanyaannya adalah jadi gini,
Pak Arief selaku ketua departemen, ketua prodi ya, ketua prodi, bagaimana Anda merancang kurikulum untuk mensinkronkan basic fundamental tadi dengan tuntutan zaman digital saat ini? Oke, baik. Pertanyaan yang sangat menarik, Pak Fadil. Jadi, untuk pendidikan olahraga S2, kalau kita melihat visinya itu adalah mengembangkan pendidikan olahraga berbasis riset, ya, yang sesuai dengan perkembangan zaman, ya. Kemudian kalau kita apa ya, melihat hal-hal yang semacam itu, ya, mungkin semua orang sudah tahu bahwa wah ini apa, zaman sekarang kan zaman yang canggih, ya. Jadi apa, kalau misalkan dikasih HP terus nanti para murid itu, para siswa itu menjadi main HP terus, tidak pernah apa melakukan olahraga sama sekali, begitu ya biasanya. Nah, kalau kita melihat data dari Sport Development Index yang terbaru 2002, itu pola partisipasi olahraga yang ada di Indonesia itu yang paling banyak ternyata di usia berapa? Usia 10 sampai 14 tahun. Jadi itu puncak pola partisipasi olahraga. Jadi usia 10 sampai 14 tahun itu yang paling tertinggi, ya, paling tertinggi. Kemudian semakin lama semakin menurun di usia seterusnya, ya. Baik itu kalau kita melihat grafik itu usia apa 10 sampai 11 tahun itu begini. Lah ini di sini semakin lama akan semakin menurun. Nah, ini menurut data dari Sport Development Index. Tadi Oke, Pak Fadil menanyakan kalau oke, misalkan ya. oke. Sedikit sebelum sebelum lanjut, Sport Development Index itu tahun 2002 Pak Arief ya, itu terbaru. Ya, terbitnya 2023, tetapi Oh 2023. penelitiannya ya. Oke, oke, itu terbaru ya. Oke, oke. Saya dengarnya tadi 2002 itu. Ya alhamdulillah kalau sudah ada. Halo Pak Arief, Halo, bisa halo dengar ya. Kok suara saya? macet ya? Iya, iya, Oke, ya. oke. Silakan dilanjutkan Pak Arief penjelasannya tadi. Oke, ya baik. Eh, Memang kalau seperti yang dikatakan Pak Fadil bahwa inovasi-inovasi yang penting, ya, itu seharusnya digunakan oleh para anak-anak kecil ini untuk apa? Ya untuk biar kita bagaimana caranya biar lebih produktif. Bahkan kalau kita melihat apa orang yang membuat teknologi, ya, apa yang membuat Apple itu, ya, dia itu sebenarnya tidak menyarankan untuk anak-anak kecil untuk terlalu lama memegang handphone, ya. Kenapa? Karena di usia-usia anak tersebut dia harus mengembangkan keterampilan motoriknya, ya. Jadi para anak-anak ini harus mengembangkan keterampilan motorik. Tetapi kalau misalkan di usianya dia yang seharusnya itu digunakan untuk mengembangkan keterampilan dan sebagainya, tetapi malah siswa itu diam saja, lah itu yang salah berarti siapa? Yang salah berarti ya orang tuanya. Orang tuanya tidak mengingatkan, ya. Orang tuanya tidak memberitahu, kamu harus begini ya, harusnya kan boleh memegang handphone tetapi harus dibatasi dengan tertentu begitu, tidak apa selamanya dikasih begitu. Oke, oke. Terima kasih penjelasannya Pak Arief. Saya akan geser ke Pak Donat terkait dengan riset ini nyambung juga terkait dengan target dari S2 for UM gitu kan, yaitu prodi yang berbasis penelitian gitu. Eh, ada bagaimana fenomena penelitian aktivitas fisik di Indonesia Pak Donat? Terus itu dikaitkan dengan polisinya di Indonesia. Tadi udah ada SDI, SDI-nya Sport Development Index. Itu adalah data kalau pengetahuan saya, itu sebatas pengetahuan saya, itu adalah data general. Tetapi policy untuk aktivitas fisik termasuk di sekolah maupun di rumah itu seperti apa?
di luar hasil risetnya SDI. Oke, baik. Terima kasih. Menarik berbicara tadi soal terobosan bahwa pendidikan jasmani yang kemudian sistem pembelajarannya yang ada di yang di Pak Arif tadi disampaikan adalah nanti akan berbasis riset gitu. Cuma itu saya aku memang salah satu hal yang mungkin juga memang harus digalakkan. Cuma sekarang fenomenanya adalah terutama riset gitu. Tidak hanya di aktivitas fisik, tetapi di seluruh bidang yang kaitannya dengan pendidikan jasmani katakanlah. Karena kita bicara bidang itu karena sekarang ini saat ini mungkin Pak Arif adalah pada bidang itu gitu. Nah, dari sekian puluh penerbit publikasi ilmiah gitu kan, itu ternyata saya nggak tahu sudah seberapa besarkah impact-nya gitu. Atau itu hanya sebatas tampilan bahwa ini sudah terpublikasikan, ini terindeks di sini selesai begitu, ini terindeks di sini selesai begitu. Tapi bagaimana kemudian impact-nya terhadap halayak gitu kan? Nyatanya sampai saat ini nyambung dari pertanyaan terkait dengan policy, sampai saat ini Indonesia pun juga tidak ada policy khusus terkait dengan itu. Gitu. Jika kita bicara panduan, guideline, physical activity gitu ya, sampai sekarang juga tidak ada. Adanya saya dapatkan satu tadi yang disampaikan oleh Pak Arif tadi terkait dengan SDI, partisipasi olahraga masyarakat, Sport Development Index. Tapi itu adalah upaya lembaga untuk mengumpulkan data yang sampai saat ini saya nggak tahu itu apakah sudah terumuskan dalam sebuah kebijakan dan dibuat semacam peraturan perundangan atau dan segala macamnya yang terkait. Yang kedua, itu datanya ada juga riset kesehatan dasar, tapi itu adalah masih belum berbentuk sebuah policy. Nah, artinya di sini apa? Menurut pandangan saya itu mungkin riset sampai saat ini belum berimbas secara signifikan, masih imbasnya adalah pada banter-banteran indeksasi dan juga imbasnya adalah mungkin hanya pada kebutuhan akan kenaikan pangkat katakanlah. Tapi imbasnya kepada halayak, ya ini saya belum bisa memastikan apakah sudah atau belum begitu. Ini mungkin menjadi tugas kita bersama Pak Adi, Pak Fadil, bagaimana kemudian mengimbaskan. Yang penting adalah mengimbaskan yang di sekitar kita terkait dengan riset itu tidak hanya berhenti pada ini dipublikasikan terindeksasi A, B, C, dan seterusnya. Sehingga kemudian nanti kita bisa bersama-sama mendorong minimal ada policy lah, minimal ada kebijakan lah. Ya kan? Ada kebijakan yang kemudian itu bisa dilaksanakan oleh orang lain, dan ketika kebijakan itu ada, maka otomatis ada aturan yang kemudian bisa diikuti, ya kita tinggal ya ke masyarakat, ini loh ada aturannya. Seperti contoh misalkan, sekarang gampangannya aja lah, kita berlalu lintas, ada aturannya, otomatis masyarakat akan mengikuti aturan itu. Sama seperti analoginya ketika ini ada panduan, ada guideline, ada kebijakan tentang misalkan aktivitas fisik. Ya oke, kita akan mengikuti tentang hal itu. Gitu. Termasuk tadi fenomena kaitannya dengan sedentary activity, yang bagaimana engaging-nya anak terhadap gadget. Gitu. Saya yakin memang produsen gadget itu memang tidak memproduksi untuk anak-anak kecil gitu. Tapi yang membuat itu terhubung dengan anak kecil kan ya yang punya anak kecil gitu, alias orang tua dan lain sebagainya. Saya kira itu gitu ya. Oke. Itu cukup menarik itu kan, cukup menarik, dan akhirnya kita akan berbicara panjang lebar terkait dengan bagaimana seorang guru PJOK itu menjadi sebuah agen physical activity gitu, dan menjaga kebugaran anak-anak di Indonesia. Pak Arif, ini geser ke Pak Arif lagi. Harapannya seperti apa Pak Arif? Terutama untuk para mahasiswa S2 dan concern di physical activity atau kebugaran siswa. Bagaimana Pak Arif? Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Fadil. Jadi kalau kita melihat itu mungkin Pak Fadil dan Pak Dona juga sudah mengetahui bahwa sumber daya manusia yang dimiliki oleh S2 ini sangat luar biasa. Ada 3 orang profesor, kemudian di situ ada 7 orang doktor. Jadi kalau
saya melihat dari tenaga pengajarnya sudah sangat luar biasa sekali, Pak Adil. Kalau kita melihat hal-hal tersebut, itu kan semuanya kan para ahli kan berkumpul di situ semua. Nah, dengan adanya para dosen yang berkualitas, maka para mahasiswa ini nantinya tentu juga mendapatkan ilmu yang sangat banyak, gitu ya. Mendapatkan ilmu yang sangat banyak sehingga nanti dengan mata kuliah yang relevan juga, kemudian proses pembelajaran dari dosen, ya, bagaimana sih caranya agar mahasiswa S2 menjadi lulusannya menjadi baik? Ya, yang pertama apa? Yang pertama kurikulumnya sudah dibuat, kemudian cara mengajar dari para dosen itu, ya. Nah, cara mengajarnya tentunya hal-hal dasar seperti tujuan pendidikan jasmani itu harus tahu. Sehingga misalkan nanti mereka lulus menjadi dosen atau menjadi guru, nah, mereka tahu hal yang harus dilakukan. Mungkin sudah kita ketahui bersama bahwa kebugaran jasmani kita itu kalau melihat data dari Sport Development Index itu berada di angka berapa kan, di angka kurang dan kurang sekali. Itu. Kemudian kalau kita melihat keterampilan motor siswa, ya, hasil riset dari penelitian teman-teman dosen, teman-teman mahasiswa S1 dan S2 di Universitas Negeri Malang. Hasil keterampilan motorik para siswa itu masih belum berada di kategori baik, tetapi masih berada di kategori cukup, ya. Jadi cukup, ya, belum memasuki di kategori baik. Ya, jadi dengan dosen yang berkompeten itu, ya, nanti ada pengimbasan kepada para mahasiswa, ya. Tentunya saya juga berusaha untuk menjelaskan kepada mereka, ya, bagaimana sih menjadi guru pendidikan jasmani yang baik itu seperti apa. Nah, harus tahu tujuan dahulu, ya, harus tahu tujuan sehingga nanti para siswa ini kebugaran jasmaninya bagus, keterampilannya bagus, keterampilan berpikir kritis juga bagus. Nah, itu Pak Fadil. Oke, terima kasih Pak Arief. Itu diskusi pada kali ini merupakan diskusi pembuka yang luar biasa, karena nanti akan kita lanjutkan dengan diskusi-diskusi berikutnya di lain kesempatan dengan tema-tema yang mungkin akan lebih menggelitik gitu. Dan tentunya itu akan sensitif di para penonton gitu, dan audien yang mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Oke, terima kasih Pak Arief. Semoga asumsi dan hipotesis atau bisa dikatakan harapan tadi bisa direalisasikan. Pak Dona juga terima kasih. Semoga semakin banyak riset terkait dengan physical activity dan itu bisa diwujudkan dalam sebuah policy yang luar biasa di Indonesia sehingga kita bisa mencapai target Indonesia Emas di tahun 2045. Terima kasih Bapak-bapak semuanya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali.